Oke, teman-teman investor, mari kita bedah bareng-bareng salah satu emiten yang menarik, yaitu PT Global Mediacom, atau yang kita kenal dengan kode saham BMTR. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita coba lihat sama-sama peluang investasi di salah satu pemain media terbesar di bursa kita. Kedengarannya kayak nggak mungkin ya. Gimana ceritanya bisa ada diskon sebesar itu? Nah, ini dia teka-teki investasi yang akan coba kita pecahkan bareng. Dan ini adalah inti dari cerita saham BMTR hari ini. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya sama perusahaannya. Siapa sih BMTR ini? Dan kenapa tema utamanya justru adalah undervaluation, alias harganya yang dianggap kemurahan. Jadi posisinya ini sentral banget. BMTR itu bukan cuma perusahaan media biasa. Dia ini induknya, otaknya dari kerajaan media MNC yang super besar itu. Dominasinya di pasar itu nggak main-main. Dan kalau kita lihat, jangkauannya itu wah luas banget. Mulai dari TV gratis yang mungkin setiap hari kita tonton, produksi konten kelas dunia, layanan TV kabel, sampai infrastruktur internet dan super app digital kayak Vision Plus dan RCTI Plus. Semuanya nyambung dalam satu ekosistem raksasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru buat seorang investor. Yuk, kita intip dapur pacunya perusahaan ini, kita lihat seberapa sehat sih koneksi keuangannya. Coba lihat angkanya, 36,3 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh, ini adalah nilai aset real yang jadi fondasi bisnis mereka dan menunjukkan betapa solidnya perusahaan ini. Neraca keuangannya juga sahab banget. Rasio utang ke ekuitasnya cuma 0,25 kali. Artinya apa? Perusahaan ini nggak banyak utang, tidurnya nyenyak. Ini seperti punya benteng finansial yang sangat kokoh. Kalau kita perhatikan, tabel ini pendapatannya relatif stabil ya, yang menandakan bisnisnya cukup tangguh. Tapi, yang paling penting buat kita sebagai investor jangka panjang, itu lihat deh total ekuitasnya. Naik terus dari tahun ke tahun. Artinya, nilai internal perusahaan ini terus bertumbuh. Oke, siap-siap ya. Disinilah ceritanya jadi wow, dramatis banget. Kita akan lihat ada anomali, ada sebuah kesenjangan yang luar biasa besar antara nilai asli perusahaan ini sama harga sahamnya di pasar. Sebelum lanjut, kita refresh sedikit ya soal price to book ratio atau PB. Gampangnya gini, ini adalah harga yang kita bayar di pasar saham untuk setiap Rp1 aset bersih perusahaan. Kalau angkanya di bawah 1, artinya kita lagi dapat diskon. Dan ini di angkanya, 0,19 kali. Ini ekstrem banget. Maksudnya pasar itu cuma menghargai perusahaan ini kurang dari 20% nilai akuntansi asetnya. Bayangin, Anda bisa beli aset senilai Rp1.000, tapi cuma perlu bayar 190 perak. Kebayangkan diskonnya? Grafik ini nunjukin anomalinya dengan jelas banget. Coba deh lihat perbandingannya. Meskipun aset BMTR jauh lebih besar, kapitalisasi pasar kompetitor utamanya SCMA bisa hampir 10 kali lipatnya. Ini kan aneh. Sebagai investor kita harus langsung bertanya, loh, ada apa ini? Tabel perbandingan ini makin mengkonfirmasi semuanya. Lihat saja semua metriknya, P per I, P per B, P per S. Kelihatan jelas banget BMTR ini diobral murah kalau dibandingin sama kompetitor dan rata-rata industrinya. Angka-angka ini nggak bisa bohong. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau memang semurah itu, apa yang bisa bikin harganya naik? Apa kunci untuk membuka nilai yang tersembunyi ini? Mari kita bahas katalis-katalisnya. Jadi ada 3 hal utama nih yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Yang pertama dan yang paling besar, itu rencana merger dengan anak usahanya, MNCN. Kedua, seberapa berhasil mereka menghasilkan uang dari aset digitalnya. Dan yang ketiga, kapan mereka mulai bagi-bagi dividen lagi. Logika di balik merger ini sebenarnya simpel banget. Sekarang ini kan BMTR itu perusahaan induk, jadi strukturnya agak ribet. Nah, pasar seringkali menghukum perusahaan kayak gini dengan yang namanya discount holding. Kalau mereka merger, strukturnya jadi lebih ramping. Harapannya, hukuman diskon itu hilang dan harga sahamnya bisa terkerek naik. Inilah kartu truf dari manajemen. Tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang bijak, kita nggak boleh cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Setiap investasi pasti ada resikonya. Yuk, kita lihat juga sisi lainnya. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Pertama, kondisi ekonomi makro. Kalau rupiah melemah terus atau suku bunga tetap tinggi, belanja iklan bisa tertekan. Kedua, soal aksi korporasinya sendiri. Gimana kalau mergernya ditunda atau syaratnya nggak menguntungkan? Ketiga, resiko eksekusi. Dan terakhir, ya tentu saja, persaingan di industri media yang makin hari makin ketat.
Nah, setelah kita bongkar semua datanya, baik dari sisi peluang maupun risiko, kita sampai di bagian akhir. Putusannya gimana? Apakah ini saham yang layak ditunggu atau lebih baik kita lewatkan saja? Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat tepat. Kunci utamanya ada di kata sabar. Secara fundamental, perusahaannya oke, tapi untuk melihat nilainya tercermin di harga saham, kita butuh pemicu, yaitu aksi korporasi strategis dari perusahaan. Inilah dilema klasiknya. Di satu sisi ada harta karun yang dijual dengan harga sangat murah. Tapi di sisi lain, harta karun itu terkunci di dalam brankas. Dan kita nggak tahu pasti kapan kuncinya akan dipakai untuk membuka brankas itu. Ini adalah pertarungan antara nilai melawan waktu. Jadi, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan ke Anda. Dengan fundamental yang sekuat ini dan harga yang semurah ini, apakah kesabaran adalah harga yang mau Anda bayar untuk potensi imbal hasil di masa depan? Seperti biasa, keputusan investasi selalu ada di tangan Anda.